Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. Saya ingin mengajak Anda berpikir, saya pengen tahu Anda ini sejauh mana pahamnya metode linguistik dalam sejarah peradaban dunia. Anda tahu tidak, metode linguistik itu berubah. Kalau kita merujuk kepada bahasa Indonesia ini banyak sekali menyerap. Nah, saya mau mengajak Anda berpikir ke situ. Saya potong ini, boleh saya Kalau potong? Anda tidak mau ke arah sana, bagaimana Anda bisa paham kenapa Al-Quran harus seperti itu? Ya. Nah, Anda menolak jawaban saya. Jadi untuk apa Anda mempertanyakan cara saya memahami? Kalau kita tahu bahasa Indonesia ini adalah bahasa yang banyak sekali menyerap bahasa Semitik, bahkan mendistorsi kata-kata yang diserap, seperti kata firman itu tidak pantas dikatakan sebagai kalimat, karena kata firman itu kalau kita merujuk ke bahasa aslinya, bahasa Persia yang dari kata farman, artinya kumpulan kata-kata, karena itu adalah dekret dan keputusan, maka didistorsi artinya menjadi kalimatullah misalkannya. Karena kalau kalimat sendiri dalam bahasa Arab artinya kata, maka pentinglah tafsiran ini untuk saya sebagai warga negara Indonesia yang bukan orang Arab. Karena apa? Kalau saya tidak mendapatkan tafsiran tentang ayat yang dimaksud, maka bisa menjadi revisi-revisi terjemahan seperti yang terjadi di Kristen sendiri. Ini contoh, saya kasih contoh ya, kenapa pentingnya tafsiran itu. Kenapa Kristen banyak sekali denominasinya? Karena setiap orang bebas mentafsir Bible sesuka hatinya. Orang yang tidak terpelajar menafsirkan dengan berbeda dengan orang yang terpelajar. Itu sudah pasti. Tidak ada orang yang terpelajar akan sama cara memahaminya dengan orang-orang yang tidak terpelajar. Nah, Al-Quran itu ditafsir oleh para ulama, orang yang berilmu. Anda saja, saya rasa, kecuali Anda beda ya dengan kami ya, saya nggak tahu Anda menyekolahkan anak Anda kemana gitu. Pasti Anda menyekolahkan kepada guru yang sudah belajar atau terdidik. Nah, supaya mendapatkan pemahaman lebih. Lah, seandainya anak Anda diberikan buku panduan biologi, apakah Anda langsung mengerti panduan biologi itu? Karena dia tidak mengerti kapasitas, tidak memiliki kapasitas untuk menerjemahkan buku biologi itu. Nah, makanya ada tafsiran. Tafsiran itu adalah diperuntukkan bagi orang-orang awam, bagi orang-orang yang non-ulama, orang-orang yang tidak terdidik. Nah, Al-Quran itu untuk seluruh alam. Mau kamu belum pintar kek, mau kamu sudah pintar kek, mau kamu orang kulit hitam kek, kulit putih, dari negeri manapun, kamu akan mudah mengerti. Mudah mengerti apa? Dengan jalan itu. Ulama mentafsirkan kemudian, itu mudah dipahami. Buktinya secara faktual, tidak ada umat Islam tentang konsep ketuhanan. Tidak ada denominasi kami tentang konsep ketuhanan sebagaimana Kristen ya. Tidak, bahkan kalian yang kitab kalian yang terjemahan sudah bahasa Indonesia itu pun diantara kalian berbeda-beda pendapat tentang siapa Yesus. Makanya ada Tritunggal dengan Oneness. Bayangkan loh, karena kalian bebas mentafsir kitab suci kalian masing-masing. Kalau dalam Islam itu tidak bisa. Kenapa? Yang mentafsirkan adalah yang punya otoritas, memiliki 13 cabang ilmu. Apa diantaranya? Harus mengerti bahasa Arab, mengerti kaidah-kaidah bahasa Arab. Karena ketika kita gunakan, ini saya tunjukkan kepada Anda kata kalimat. Kalau Anda rujuk di KBBI, kalimat artinya kumpulan kata. Padahal itu bahasa Arab loh. Bahasa Arabnya dalam makna aslinya apa artinya? Kata. Kalau seandainya tidak ada ulama kami yang mentafsirkan itu, yang menunjukkan itu, habis sudah makna aslinya. Karena orang Arab yang zaman dulu sudah meninggal. Bayangkan dirusak makna kata itu. Itu terjadi di kitab Anda. Contoh, ini saya kasih contoh ya. Dalam kitab Anda ada kata raka. Kata raka ini diterjemahkan dalam makna aslinya adalah penghujatan, menuduh seseorang, penghujatan, penistaan. Tiba-tiba dipadankan dengan kata kafir. Ini namanya apa? Kecurangan dan penipuan. Kenapa dikatakan penipuan? Kata yang tidak sepadan dipadankan. Makanya ada ulama kami yang mentafsir supaya kami tidak salah dan gagal paham. Karena di dalam kaidah berbahasa Arab, satu kata ada namanya homonim. Misal, kalau dalam kata malam, Anda tahu tidak malam? Anda pikir malam itu hanya digunakan untuk satu, malam ini adalah ketika setelah siang gitu. Tidak. Orang-orang membuat batik itu menggunakan malam. Nah, jadi bisa berapa kata, satu kata itu ada beberapa makna. Madu contohnya. Madu itu bisa dijadikan, dia adalah madu dari istriku, madu dari sahabatku gitu. Apakah dia adalah yang keluar dari perut lebah? Tidak. Supaya tidak terjadi distorsi yang dialami oleh agama kalian.
Nah inilah kami terjaga, agama kami terjaga keoriginalannya dengan adanya tafsir, gitu. Oke, saya masih dari poin itu lagi. Silakan. Ya, jadi begini, tafsir dengan Quran. Quran itu wahyu ya dari Tuhan, sempurna lagi. Kenapa disebut sempurna? Karena dari kata Quran yang sempurna itu berarti manusia itu diperuntukkan untuk manusia harus mengerti. Dan yang kedua, kalau misalnya ada tafsir, tafsir itu kan tidak semuanya ahli tafsir itu kan sependapat dengan satu poin, dengan satu ayat Quran. Mereka berbeda pendapat. Nah, apabila mereka menafsirkan satu ayat itu atas dasar apa? Atau saya mau, kalau tidak berlebihan, saya mau bilang bahwa mereka lebih hebat daripada Allah SWT karena mereka mampu menjelaskan itu. Dengan dasar apa mereka menjelaskan Al-Quran itu? Itu saja. Saya mau tanya sama Anda dulu. Saya mau tanya sama Anda. Ya. Ketika saya mau mengetahui parameter Anda, tafsir itu coba Anda pahami dulu. Jelaskan ke saya apa maksud dengan kata tafsir apa? Arti yang diberikan manusia kepada salah. Nah, itu aja udah salah Anda. Anda kan makanya saya bilang kadang-kadang kalian itu salahnya apa? tidak belajar. Kalau saya salah. Buktikan Dari kata fasara. Dari kata fasara. Makanya Anda itu ketika tidak ngerti apa-apa tapi sudah banyak bicara dari kata fasara artinya menjelaskan. Nah, ketika sebuah ayat, inilah kan. Saya tidak suka dipotong. Kalau Anda mau motong-motong Anda ngomong dulu lah. Jadi menjelaskan. Oke, saya tadi pegang kata terakhir Umi, menjelaskan. Enggak, tunggu dulu. Saya mau tanya sama Anda paham kan tafsir? Tafsir itu artinya adalah menjelaskan. Nah, ketika para ulama menjelaskan, ini sama seperti para guru menjelaskan kepada murid. Saya tanya kepada Anda, apakah Anda bisa membuktikan kepada saya ketika satu buku diberikan kepada satu kelas dalam semua murid itu akan paham isi buku itu? Jadi begini. Makanya ada guru, tunggu, sabar. Ini loh metode. Lanjut. Ini kan Al-Quran diberikan kepada manusia yang berakal. Tidak semua manusia itu menggunakan akalnya. Contoh seperti kalian, yang dimana membedakan Tuhan dengan manusia aja tidak mampu. Nah, inilah kenapa ada pentafsir. Pentafsir ini bukan hanya di Islam, di Kristen pun ada pentafsir. Kalau Anda tidak mentafsir, maka Anda harus menerima bahwa Tuhan Anda meminjam pisau cukur untuk mencukur bulu. Kalau Anda mengatakan tidak ada pentafsir dalam kitab Anda, kalau Anda memberikan parameter kepada kami bahwa Tuhan kami itu tidak sehebat ulama, Anda salah. Allah memberikan perintah yang sangat jelas dengan menggunakan bahasa para nabi. Nabi Muhammad menggunakan bahasa Arab. Nabi Muhammad tidak kebingungan dengan ayat yang diturunkan kepada beliau. Dengar dulu, Nabi Muhammad tidak kebingungan dengan ayat yang diberikan. Itu tandanya bahwa firman Allah mudah dimengerti. Tapi tidak semua orang seperti Nabi Muhammad memiliki kecerdasan yang tinggi untuk memahami ayat itu. Dan bahkan para ulama, para sahabat pun mengerti ketika dijelaskan oleh baginda Rasul. Nah, kalau Anda mengatakan tafsir itu menjadi asbab bahwa para pentafsir lebih hebat, itu ada di kitab kalian, di mana bahkan manusia sendiri mampu membatalkan hukum Tuhan. Kemudian manusia sendiri mampu mendeskripsikan Tuhan yang tidak dideskripsikan oleh Yesus. Itu konsep Tritunggal itu sendiri adalah konsep kekurang ajaran manusia terhadap Tuhan. Tuhan tidak ada katakan Tritunggal dalam kitab kalian, tapi kalian sampaikan itu ada gitu loh. Itu baru namanya yang mengangkangi hak Tuhan. Soraklah, haleluya, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Hancur ini bangsa kalau begini terus. Tapi kalau dalam Islam, para pentafsir kami tidak melampaui yang terbatas, tidak melampaui yang tertulis. Contoh, para ulama kami itu mengatakan bahwa ada kata dabah misalnya. Nah, dabah itu pada waktu itu dicari tahu. Para ulama kami mencari tahu apa makna yang terkandung dalam dabah ini. Oh, zaman dahulu dabah itu artinya bisa sebagai binatang melata, bisa sebagai binatang yang sangat ganas, bisa sebagai binatang yang bertaring. Maka tafsirannya tentang dabah adalah bisa sebagai binatang yang buas, melata. Itu namanya tafsir, dijelaskan. Nah, kalau dalam kitab kalian yang Anda bilang tidak perlu pentafsir, bohong ya. Bahkan konsep Tritunggal itu adalah konsep manusia yang tidak diajarkan oleh Tuhan Anda. Itu baru yang mengangkangi hak Tuhan. Tuhan tidak jelaskan tapi kalian mengatakan begitu. Itu yang kurang ajar, manusia yang kurang ajar yang sok tahu tentang Tuhan itu seperti itu. Contohnya seperti ini ya, saya kasih lagi. Di dalam kitab kalian Yesus mengaku dia anak manusia, tapi dikatakan dia Allah. Secara alkitabiah tidak ada, maka ini bisa dikatakan produk konsep.
konsep doktrin yang muncul dari otak manusia. Maka baru dikatakan ini manusia lebih pintar daripada Tuhan. Maka di dalam kitab kalian Tuhan itu berfirman dalam hati, tertulis firman Tuhan dalam hati dalam kitab kalian. Ini baru manusia lebih hebat daripada Tuhan, bisa mendengar firman Tuhan dalam hati. Digegen pressing balik KO tuh. Kalau ulama kami bukan dia berarti dia melampaui yang tertulis, konteks jauh dari teks, tidak seperti itu, beda sekali. Jangan, tolonglah Pak, Anda blunder dengan hal ini ya, karena kitab kalian itu kitab yang diterjemahkan bahasa Indonesia yang direvisi, itu berupa tafsiran. Saya bisa tunjukkan berupa tafsiran. Contoh, doktrin kalian tentang menggenapi. Saya tanya kepada Anda, apa arti menggenapi? Apa arti mengurapi? Apa arti anak Tuhan? Apa arti Mesias? Coba jelaskan kepada saya tanpa tafsiran, pakai bilinguistik ya, terjemahkan per kata saja. Coba, menggenapi apa artinya? Ayo, tanpa tafsiran loh ya. Nah, saya tidak mau melebar ke situ. Saya masih mau bertanya dalam poin itu. Saya kan juga satu poin yang sama. Saya melakukan komparasi. Pertama saya sudah jelaskan kepada Anda. Jadi saya tidak mau melebar karena kalau kita tidak melebar. Ya, supaya kita ini tidak melebar. Saya sudah menunjukkan kepada Anda pentingnya pentafsiran. Contoh menggenapi. Saya mau dengar itu. Jadi begini, masih masuk dalam tunggu, kita sepakat dulu. Kita berdua gini, kita lakukan kesepakatan dulu. Menurut Anda penting tidak kitab suci ditafsir? Kitab suci penting ditafsir, tetapi atas dasar apa itu lebih penting. Oke, atas dasar apa? Dalam Al-Qur'an atas dasar metode bahasa, ya, kemudian tradisi, asbabun nuzul, ada nasakh mansukh, ada yang disebut dengan munasabah ayat, ada yang disebut dengan asbabun nuzul, udah saya ulangi ya, makiyah madaniyah. Sekarang saya tanya, metode untuk mentafsir kitab Anda apa keilmuannya? Metode atas dasar, saya jawab ya, itu. ulumul Quran, saya menjawab dengan dasar keilmuan. Atas dasar apa Al-Quran ditafsir? Atas dasar bahwa tidak semua manusia memiliki kapasitas yang sama memahami firman Tuhan, ya. Nah, kemudian metodenya apa? Saya tunjukkan kepada Anda. Metode tafsir Al-Quran itu termaktub di dalam satu kaidah keilmuan yang disebut dengan ulumul Quran atau metode tafsir, di mana metode tafsir ini juga sebenarnya digunakan oleh orang-orang Kristen. Nah, masalahnya Anda dengan saya saja sepakat bahwa kitab suci itu harus ditafsir. Lalu kenapa Anda meletakkan parameter kepada kitab saya itu berbeda dengan kitab Anda gitu? Atas dasar apa itu? Anda tidak pede bahwa kitab Anda itu adalah firman Tuhan? Sudah. Saya tanya. Nggak, jadi kita tahu dong. Gini loh Pak, kalau Anda misalkannya Uniriva yang namanya meja itu harus warna hitam. Kita letakkan dua-duanya, meja Anda dengan meja saya harus warna hitam juga. Ketika Anda sudah sepakat bahwa kitab suci harus ditafsir, kenapa Anda kritisi Al-Quran yang harus ditafsir? Nah itu, padahal saya sudah jelaskan tadi kenapa ditafsir. Oke, sudah. Boleh saya jawab? Boleh saya ini tanggapi, bukan jawab, tanggapi. Kalau jawab semacam saya ahli, saya cuma tanggapi saja. Jadi begini, Al-Quran itu kitab sempurna. Nabi itu menjelaskan. Bentar. Sempurnanya perspektif seperti apa? Enggak, saya enggak mau gitu. Kan Anda bawa paradigma Anda. Anda bawa isi otak Anda ke hadapan saya. Saya harus bedah dulu isi otak Anda. Al-Quran itu sempurna menurut Anda harus seperti apa? Menurut Anda yang Anda tahu. Al-Quran itu dia sempurna dalam bahasa sederhananya bahwa Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi, diturunkan kepada manusia, dan Nabi menjelaskan, malaikat kasih turun kepada Nabi dan jelaskan, Nabi akan paham. Nabi turunkan kepada jelaskan kepada umat-umatnya, mereka akan paham. Itu dasarnya Nabi. Itu betul, sepakat. Ya, Nabi, itu betul. Nabi, Pertanyaan Nabi, saya, jadi, di mana? Di mana problemnya yang timbul? Iya, masalahnya di mana timbul? Ya. Jangan biar kita tak masuk ke masalah gitu loh. Supaya saya punya maksud itu dia utuh baru ditanggapi. Boleh tuh ini minta maaf bukan mau menggurui. Enggak, tunggu dulu, sebelumnya gini. Anda sudah menjawab bahwa Al-Quran itu sempurna, betul. Dan Anda sudah membawa parameter, belum selesai. Nah, saya mau kita preposisinya jelas, Pak. Iya. Nah, Anda bilang begini. Saya paham maksud Anda. Itu Pak Ibu, saya belum masuk ke tafsir. Bentar dulu, enggak, kita langsung di taraf ini dulu biar kita tahu. Jadi Anda sudah mengakui ya Al-Quran sempurna karena ketika Al-Quran diberikan kepada Nabi langsung paham. Pertanyaan saya, ada tidak Anda dengar kasus bahwa Nabi tidak paham dengan ayat yang diberikan oleh malaikat? Ada nggak kasusnya? Jadi begini, makanya saya jelaskan dulu supaya ibu bisa bertanya begitu. Begini. Yaudah lanjut dulu. Allah kasih ke malaikat jelaskan kepada Nabi berfungsi untuk mengingatkan. Jadi apa yang diingatkan itu berarti dia paham. Nah sekarang
kenapa timbul lagi tafsiran? Apakah penjelasan pengingat Nabi itu tidak jelas? Dan atas dasar apa hak yang diberikan kepada para penafsir itu untuk menafsirkan Quran? Jadi kalau bicara secara ilmu bodoh saya bilang manusia menafsirkan Quran itu atas dasar suka mereka, ilmu mereka, bukan atas dasar perintah Tuhan atau perintah Nabi. Dan ini sedikit agak bermasalah karena bisa juga salah, bisa juga benar. Kalau dia benar, alhamdulillah. Tapi kalau dia salah, berarti dia akan melenceng dari tugas fungsi Al-Quran itu dituliskan dan tugas Ya, Muhammad itu tunggu. menyampaikan Ini Quran. Anda Begitu, ini, Bunda. Anda tidak membawa kasus ke hadapan saya. Tidak ada kasusnya seperti itu. Kalau ada kasus seperti di kitab kalian nggak apa-apa. Contohnya begini ya nih. Pertama, Anda sudah mengatakan Al-Quran itu secara pandangan Anda sempurna ketika malaikat memberikan kepada Nabi, Nabi paham. Tidak ada kasus bahwa Nabi tidak paham dengan firman Tuhan, ya. Itu tidak ada kasus berarti. Kemudian ketika Nabi menjelaskan kepada sahabat, tidak ada pula sahabat yang tidak paham. Sahabat paham. Kemudian ketika zaman tabi'in juga paham. Kemudian para sahabat kemudian mentafsirkan. Ada di zaman Jalalain, kemudian Ibnu Katsir mentafsirkan. Ya wajar ditafsir karena tidak semua yang menerima pada akhirnya orang Arab. Nah, orang Indonesia kalau tidak ditafsirkan, apa mereka mengerti apa arti itu fa'ala yaf'alu? Apa mereka mengerti apa itu arti daba? Apa mereka mengerti apa arti itu zalikal kitabul la raiba fi? Apa mereka tahu apa penempatan kata zalika itu digunakan untuk apa saja? Kan nggak ngerti mereka. Ya wajar ditafsir para ulama. Gimana sih, Pak? Nah, kalau Anda seandainya membuat buku tulisan Jawa lalu diletakkan ke Batak, ke orang Sumatera Utara sana, Anda pikir orang Sumatera Utara paham dengan buku tulisan Jawa itu? Ya tidak, harus ada orang Jawa yang menjelaskan buku itu kepada orang Batak. Itu namanya pentafsir, penjelasan. Anda ini kadang lucu, hal sederhana gitu aja Anda tidak paham. Dan tunjukkan kepada kami ketika ada penafsir kitab kami yang berbeda satu sama lain dengan kontradiksi yang sangat jauh seperti yang terjadi di iman kalian. Contoh, di dalam kitab kalian tertulis bahwa ada anak Allah. Anak Allah pun kalian beragam-ragam tafsirannya. Ada kata menggenapi, kata Yesus. Menggenapi pun kalian berbeda-beda, bahkan bertentangan satu sama lain. Ada yang mengatakan menggenapi artinya Yesus melaksanakan hukum Torah. Oh bukan, menggenapi artinya Yesus telah menggenapi semua nubuatan dalam PL. Oh bukan, menggenapi artinya Yesus telah membatalkan kalian aja ya. Sorry ya, ini kalian yang punya masalah. Anda menuduh ada masalah di agama kami. Di agama kami tidak ada masalah tentang penafsiran. Tunjukkan kalau ada problem. Gini loh Pak, gini ya Pak ya. Tunggu dulu. Sebuah kritikan itu hadir ketika ada problem. Contoh, ternyata umat Islam berbeda memahami tentang kata Mekah misalnya. Menurut orang Sumatera Barat, Mekah itu katanya adalah sebuah sumur. Menurut orang Jawa, Mekah itu artinya sebuah gunung. Wah, ini baru masalah nih. Ini pentafsir kurang ajar, nih pentafsir salah. Baru Anda ajukan ke sini ke hadapan saya. Tapi masalahnya Anda Anda bawa ke hadapan saya. Tunjukkan ada permasalahan tafsiran di dalam Islam. Nah, tunggu dulu, jangan oke aja ya. Yang kedua, Anda salah juga tentang Nabi. Anda mencoba untuk mempersempit tugas Nabi. Nabi itu tugasnya bukan hanya menyampaikan firman Tuhan, tapi menjadi contoh. Nah, para pentafsir atas dasar apa mereka menjelaskan tentang Nabi? Menjelaskan apa yang dilakukan Nabi juga. Nah, ketika Nabi dapat ayat itu, Nabi pada waktu itu tidak berperang. Makanya ada ayat misalnya, telah diperintahkan kalian berperang bagi yang memerangi. Maka para sahabat pada waktu itu tahu konteks ayat itu turun ketika sudah diperangi. Maka penjelasan ayat ini adalah asbabun nuzul ayat ini berkaitan ketika umat Islam diperangi, maka telah diizinkan kalian berperang kalau diperangi. Maka umat Islam paham, oh ternyata kami dapat ayat ini ketika kami diperangi. Maka itulah gunanya pentafsir. Kalau itu saya lempar balik ke agama Anda, maaf ya, yang menjadi polemik adalah saya tanya kalian yang mengaku punya Roh Kudus nih ya, kalian punya doktrin, kalian punya Roh Kudus. Setiap Kristen itu tercurah Roh Kudus. Artinya kalau ada Roh Tuhan dalam diri kalian, kalian dikendalikan Tuhan, kalian diarahkan Tuhan. Tapi kenapa Kristen tentang siapa Yesus kok beda-beda? Dari sejak pertama gereja mula-mula sampai besok orang mau kiamat. Sampai sekarang itu Trinitas dengan Oneness saja berkelahi tentang siapa Yesus. Apakah Bapa itu Yesus atau bukan? Itu baru yang masalah gabrul. Baru saya tanya sama kalian, hei kalian Kristen, mau nggak ada tafsir atau nggak ada tafsir, kok kalian bersengketa tentang siapa Tuhan? Apa Yesus yang sudah jadi manusia itu nggak selesai menjelaskan kepada kalian? Baru polemik, baru permasalahan. Nggak ada masalah, tapi Anda membawa masalah yang Anda buat sendiri di otak Anda. Anda kan bisa jadi penafsir salah. Loh mana masalahnya? Loh mana? Mana antara ulama ini dengan ini bertabrakan tafsirnya? Masalah ndak ada kok dibawa ke hadapan saya, kan lucu Pak. Tunjukkan dulu dong problemnya mana gitu, kayak saya. Contoh nih, bentar dong, kalau saya punya problemnya nih saya kasih nih. Anda nggak usah ke tafsir dulu lah. Kita bicara teks kitab Anda saja tuh sudah bermasalah loh ya. Nih contohnya nih. Ya.
Ini contoh. Kita nggak usah pertama, ranah tafsir kami saja tidak ada masalah. Tunjukkan kepada saya kalau ada masalah dalam ranah tafsir. Jangan Anda yang bawa masalah yang tidak ada ke hadapan saya. Sedangkan kitab kalian, anggaplah kitab kalian itu tidak perlu pakai tafsir ya. Sola Scriptura. Itu saja sudah ada permasalahannya. Nih, saya tunjukkan kepada kamu nih. Kamu baca di 2 Samuel, nih saya tunjukkan ayatnya ya. Ini baru masalah nih, baru dipertanyakan, baru kalian harus selesaikan. Ini kalau tidak kalian selesaikan, nanti kawan-kawan kalian yang Kristen yang masih muda-muda nanti ini mereka nih bisa terguncang mereka nih. Nih. Ini contohnya nih. Kalau saya tuh bawa masalah. Anda baca di 2 Samuel pasal 24 ya. Di sini bangkitlah pula murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menghasut Daud. Ini tanpa tafsir loh. Ini teks baru teks bahasa Indonesia loh. Bangkitlah pula murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menghasut Daud melawan mereka. Anda lihat ini. Di bawah kata-kata pendaftaran dan hukuman ada satu ayat terkorelasi. Ini adalah LAI yang buat ayat ini terkorelasi, maksudnya ini ayat yang sama, menceritakan peristiwa yang sama. Kalau di sini murka Tuhan yang bangkit, yang menghasut adalah Tuhan, tapi kalau di sini iblis yang bangkit menghasut. Tekstual kalian aja itu bertabrakan. Kok kalian mengkritisi tafsiran kami yang tidak ada masalah gitu loh, Pak? Ya, kan lucu Anda itu. Lanjut Pak, sorry Pak. Apa yang ngomong lagi? Ya, makasih penjelasan. Bapak fokus dulu Pak, fokus dulu di satu permasalahan misalnya. Jangan masalah enggak ada Bapak bahas-bahas masalah. Masalahnya apa? Jadi begini. Nah, begininya gimana? Secara akal sehat saya. Akal sehat Bapak yang mana? Akal sehat saya. Akal sehat yang mana? Ya, makanya dengar dulu saya jelaskan, saya sampaikan. Begini. Al-Qur'an kitab sempurna. Muhammad jelaskan itu atas dasar penjelasan daripada malaikat. Nggak ada Pak penjelasan. Bapak jangan Bapak selewengkan kaidah dalam Islam. Malaikat tidak menjelaskan, malaikat menyampaikan perkataan Tuhan. Ini Bapak ngada-ngada nih. Ini Bapak ngada-ngada. Penipu dalam nama agama. Bapak pikir malaikat ketika dia berani menambah-nambahi kata Tuhan. Malaikat itu tidak menambahi, tidak mengurangi kata Tuhan. Dia menyampaikan perkataan Tuhan secara utuh. Nah ini Bapak aja Bapak udah salah. Pak, Bapak belajar dulu Pak. Apa artinya salah? Ini jangan dulu. Bapak aja udah salah. Gimana Bapak mau mengkritisi coba? Ngomong aja Bapak udah salah. Makanya di sini Pak diharamkan kebodohan, dibolehkan ketidaktahuan. Jadi dengar dulu, jangan dulu potong. Jadi Bapak salah tentang ayat saya kok. Bapak bilang malaikat menjelaskan. Saya juga tidak membenarkan, saya juga tidak menyalahkan. Tapi saya bertanya, apakah salah orang bertanya? Kan itu tidak bertanya tadi. Bapak tadi menyimpulkan kalau bertanya itu diawali dengan kata siapa, mengapa, di mana, apa. Ini malaikat menjelaskan. Bapak membuat pernyataan, saya luruskan dengan cepat karena saya di sini tidak mau terjadi penyesatan. Jadi malaikat menyampaikan kepada Muhammad. Nah, bagus. Nah, dalam penyampaian itu apakah Umi tahu bahwa dia menjelaskan di situ? Kan tidak tahu. Jadi bagaimana Umi mau mengklaim bahwa dia tidak menjelaskan, dan bagaimana Muhammad kalau paham dan dia dalilnya menyampaikan? Ada Pak, dalilnya ada. Ketika malaikat datang kepada Nabi Muhammad di Gua Hira, dia tidak menambahkan kata-kata apapun. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nggak ditambah-tambahi Pak. Kalau seandainya malaikat menjelaskan, harusnya malaikat bilang, Nabi Muhammad, nggak gitu. Maksudnya begini loh. Maksud aku, nanti kalau aku sudah bilang ini ya, kau ulangi ya, itu baru namanya menjelaskan. Kalau menyampaikan kata-kata tidak menambahi, tidak mengurangi. Anda bertanya pula kepada saya ini loh Pak, sudah selesai mata kuliah ulumul Quran Pak. Anda bertanya kepada saya, umat Islam ini tidak ada yang asumsi, dasar-dasarnya ada. Di dalam Al-Quran itu dijelaskan bahwasanya tidak ada Nabi Muhammad itu menambah-nambahi perkataan Tuhan. Begitu juga dengan malaikat. Astagfirullahalazim. Bapak saja udah ngeheng otak Bapak. Bapak menjelaskan dengan menyampaikan, Bapak nggak bisa bedakan. Pak, tolong. Makanya saya gitu. Bapak kan tanya tadi. Bapak kan tanya sama saya, dari mana Uni tahu kalau malaikat tidak menjelaskan? Saya jawab, ada dalilnya. Mana sih? Betul. Pada poin-poin penerimaan di dua itu mungkin tidak ada penjelasan. Tetapi turunnya ayat-ayat selanjutnya itu kan dia jelaskan. Di mana Pak dalilnya kalau dijelaskan? Bapak nih asumsi. Tunjukkan kepada saya ayat bahwa Al-Quran Nabi malaikat menjelaskan Al-Quran. Nggak mau. Bapak sudah bikin statement, tunjukkan dalilnya. Oke. Bagaimana Muhammad bisa mengingatkan kalau malaikat tidak menjelaskan kepada dia? Menyampaikan. Bagaimana Muhammad bisa menyampaikan kalau malaikat tidak menyampaikan? Bentar Pak, aku mau ini dulu tai chiku biar aku agak sabar menghadapi Bapak. Bismillah. Aku mau belajar. Sabar Pak, sabar. Pak, ketika kita menghadapi orang yang agak-agak kita sabar. Cuma itu saja Kak. Saya sedang mencoba untuk mengeluarkan ilmu ini saya Pak, gini Pak ya. Oke. Pak, coba Bapak definisikan dulu, menyampaikan dengan
Hei pendusta. Ih, kok langsung tantrum? Saya baru mengeluarkan tai chi saya loh, kok Bapak langsung tantrum? Jangan keluar dari ilmumu. Pak, mengerti Bapak arti menyampaikan dengan menjelaskan? Bisa membedakannya? Makanya Pak bedakan Tuhan dengan manusia, sehingga bisa Bapak memahami bahasa Indonesia. Jangan terlalu Menyampaikan fokus dengan di menjelaskan penjelasan Bapak paham itu. nggak? Jangan singgung yang lain. Kok langsung, kok langsung terguncang gitu sih? Fokus itu di topik yang saya Ya, tidak tanya saya yang lain. enggak, coba. Dan Saya juga bertanya. bukan lagi mengetes, KBBI buka dulu. mengetes Pak, ibu untuk buka pemahaman. KBBI dulu. Saya mau Kenapa sih, cuma Pak? mau tahu bahwa ibu kapasitas sebagai seorang pendakwah itu punya ilmu tidak Nah, untuk Anda menjelaskan siapa apa kok? yang itu. Anda siapa? Anda ngerti nggak itu? Tunggu saya tanya. Anda pastor? Ibu tampil Anda di media pendeta? umum untuk Jangan orang memperlihatkan awam kebenaran mengkritisi orang yang sedangkan sudah belajar. Sedangkan ilmu Ya, oke, ibu oke. saja, agama Oke, ibu saya saja tanya. ibu tidak paham. Saya cuma bertanya Loh, ibu, kok nggak bukan paham? menyalahkan ibu. Saya nggak paham? bertanya. Saya Iya. nggak paham, saya menjelaskan ke Bukan Anda. saya Oke, paham, menyampaikan makanya dengan saya menjelaskan. bertanya. Saya bertanya Malah tantrum. kebenarannya itu seperti apa. Malah tantrum. Saya tadi sabar itu menunggu, saya mau lihat kearifan ibu seperti apa. Kalau begini cara Pak, pendawaan, Bapak itu udah bisa. tua. Kalau seandainya anak kecil, saya bisa arif. Bapak itu udah tua. Membedakan antara menyampaikan dengan menjelaskan aja Bapak nggak ngerti. Saya mau ngajari Bapak bahasa Indonesia dulu. Bentar. Sebelum kita masuk ke ranah teologi dan agama Islam, saya mau menjelaskan Anda bahasa Indonesia dulu. Anda mengerti tidak arti menyampaikan dengan arti menjelaskan? Bisa nggak bedakan itu? Umi, Nggak, saya Anda cuma tunggu dulu. Nggak, saya tanya, tunggu dulu. Anda bahasa Indonesia aja udah nggak ngerti, Pak. Antara menyampaikan. Ini kenapa sih Bapak? Melawak United ni udah kelihatan goblok ya kan. dalam soal Bapak pendeta? lebih baik turun. Nggak, tahu. Bapak pendeta, Pak. Lebih baik tahu jangan Bapak pendeta. fitnah di ini. Iya kan? Apa sih ini kok malah fitnah siapa? Yang memfitnah siapa, Pak? Yang memfitnah Yesus sebagai Tuhan itu bukan saya. Yang memfitnah Yesus terkutuk bukan saya. Kau menafsirkan Al-Quran itu menurut nafsumu. Kau tafsirkan Alkitab menurut nafsumu, bukan pada dasar yang benar. Padahal Oke, baik. Oke. kamu Pak, diperintahkan arti oke. untuk Pak, tolong jelaskan kepada saya, Pak, arti menggenapi apa? Namun kamu melenceng dari itu. Saya pikir laki-laki itu nggak bisa kayak mama ya, ternyata bisa gitu. Saya kasih contoh, Umi. Dalam Quran. Gantian dong, Pak. Bapak udah ngomong, saya lagi dong. Enggak, saya jelaskan. Saya tadi sabar. Pak. Ini, saya jelaskan. Apa yang mau Anda jelaskan? Saya Pak, bukan melihat. menyampaikan Begini. dengan menjelaskan itu apakah sesuatu yang pasti sama? Oke, sekarang saya tanya. Umi tahu waktu itu malaikat menyampaikan itu ada penjelasan atau tidak? Bapak yang membawa, menuduh malaikat menjelaskan, maka Bapak yang bawa dalil. Saya sudah katakan malaikat hanya menyampaikan kata Tuhan. Nah, contohnya saya sudah bawa dalilnya. Dalilnya adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Di situ malaikat menyampaikan. Nah, tidak melakukan penjelasan sama sekali. Karena kalau ada penjelasan, pasti Nabi kami memberitahukan kepada kami bahwa malaikat pernah berkata selain perkataan Allah itu. Nah, ketika Bapak mengatakan malaikat menjelaskan, Bapak yang bawa dalilnya. Bapak yang menuduh, Bapak yang punya tanggung jawab untuk punya beban tanggung jawab untuk membuktikan. Bawakan dalilnya. Bisa jadi saya berubah pikiran ketika Bapak Bapak gantian dong. Bapak kalau kayak gini mah Bapak. Tidak tahu bicara Bapak terus, saya- jadi begini, sebelum saya Bapak turun, juga saya dari punya tadi pertanyaan. ngomong Nah, terus kok. begini. Bapak dari tadi ngomong terus Sebelum kok. saya jawab Memang Bapak ini. berhenti dari tadi ngomong. Ya, jadi Umi kan tidak tahu waktu itu malaikat menyampaikan itu ada penjelasan. Umi kan tidak tahu. Tetapi Kok tidak tahu gimana sih Pak? Kan sudah jelaskan kepada Bapak nih. Malaikat ketika menyampaikan kan ini kan maksa. Berarti Bapak maksa. Jadi Waalaikumsalam Pak Tukang. kalau Pak, Muhammad urus itu dulu lah Pak. Saya kalau mau tidak bikin ini dulu bentar. dijelaskan, kalau Muhammad tidak malaikat tidak sampaikan, bagaimana dia bisa paham? Sedangkan Muhammad itu Allah bilang Umi itu artinya bahasanya itu bukan mau menghina, tapi Al-Quran tulis begitu Umi. Jadi dari dasar itu saya bisa tahu bahwa Muhammad itu menerima wahyu dari malaikat, bukan cuma disampaikan tetapi dijelaskan agar apa yang disampaikan oleh malaikat dia mengingatkan kepada manusia yang lain, umat-umat yang lain. Nah sekarang yang jadi masalah, apakah Muhammad penyampaikan itu kurang jelas sehingga harus timbul tafsir? Nah tafsir ini dasarnya tidak ada, kecuali Allah perintahkan bahwa hei ulama-ulama kalian boleh tafsir berdasarkan nanti aku tuntun kau supaya kalian tafsir. Ini kan tidak, Umi cuma tadi bilang berdasarkan Al-Quran, berdasarkan sejarah, berdasarkan itu toh tetap masih dasar manusia, bukan dasar Tuhan. Assalamualaikum Umi, selamat pagi. Kan ada kerancuan di Salam situ. Bang Won, selamat pagi.
Oke. Diam dulu Bang Won, saya lagi ada tugas ya Bang Won sama Pak Tukang Daging ya. Pak Tukang Daging dulu deh. Saya rasa cukup sekali 2 kali aja kita ngomong, nggak usah banyak-banyak karena Oke. menghabiskan energi. Pak Tukang Daging silakan, Bang Won silakan. Anda dari tadi udah monyong banyak loh. Monyongnya jangan banyak-banyak. Gantian yang monyong juga ada yang mau yang monyong di sini. Bukan Anda saja yang mau monyong. Pak Tukang Daging silakan monyong dulu. Ini adabmu itu diperhatikan, alatmu itu supaya dakwahmu itu Nggak nyampe. usah, Anda aja nggak beradab kepada Tuhan Anda. Galatia pasal 3:13, Anda aja mengkutuk Tuhan Anda, menelanjangi Tuhan Anda aja bahagia Anda. Anda ngajarin adab kepada kami umat Islam. Anda saja nggak ada beradab. Di agama Anda diajarkan apa adab? Nggak ada diajarkan. Kain. Coba tunjukkan kepada saya, adab mana yang diajarkan Yesus? Yesus saja berkata kepada kaum Farisi, ular beludak. Kata dia, wahai Galatia yang bodoh, kata Paulus. Anda ngajarin adab kepada saya, kitab Anda penuh dengan pemujatan. Kamu mau Pak tahu Daging apa yang dilakukan oleh Allah kepada Muhammad? Muhammad berzina, Allah halalkan. Yaitu Tunjukkan kepada dalilnya bahwa Nabi Muhammad berzina. Teman-teman, orang ini menuduh Nabi Muhammad berzina. Tunjukkan dalilnya Oke, Nabi Muhammad saya akan berzina. tunjukkan. Martin Saya akan Luther tunjukkan. mengatakan Tunjukkan. Tunjukkan. 3 kali di sumur. Itu datanya Nah. ada. Saya punya data Bible Talk yang iya, Martin oke, Luther. oke. Kalau Allah mengatakan Nabi Muhammad berzina, tunjukkan datanya. Kau tunjukkan datanya. Kalau Benar, enggak kau termasuk benar. menista. Ini di live kan di Benar. YouTube umat Benar, Islam ya. Kemari. Benar, Akun Kemari. motif YN ini Makanya menuduh Nabi benar, Muhammad supaya saya dihalalkan jelaskan. berzina oleh Allah. Kalau Tunjukkan betul. datanya. Saya jelaskan nanti. Pada saat Muhammad melakukan hubungan di rumah Hafsah dengan Maria Qibtiyah, Muhammad bikin apa? Dan Kau Hafsah tunjukkan ketahuan. Dan datanya yang kedua, di ayat keberapa dan kedua, di hadis apa bahwa dia berzina. dengar. Kau Dengar ya dulu. dasar ya. Dan dengar Dalam dulu. iman kau. Dan Ini yang kedua, membuat dengar. nih ya, Dengar, yang tunjukkan kedua, dengar. datanya. Dan Kau kedua, tunjukkan dengar. teman-teman boleh ya. Dengar. Teman-teman Muhammad boleh direkam. waktu Rekam ini melihat teman-teman kainat- biar kita tahu bahwa Kristen ini, orang Kristen ini yang bernama Notif YN ini mengatakan Nabi Muhammad dihalalkan berzina. Kita minta datanya kepada dia. Kalau dia tidak mampu tunjukkan data, maka fik orang ini telah memfitnah. Tapi saya punya data di mana Martin Luther bahkan sudah dikutip oleh Sarapan Pagi Biblikal oleh Ibu Rita Wahyu menulis dalam Bible Talk-nya Yesus berzina 3 kali, itu ada tertulis. Saya punya Bible Talk-nya. Tapi orang ini tolong tunjukkan data bahwa Allah menghalalkan zina. Tolong tunjukkan data. Oke, di Al-Quran itu apa yang dihalalkan, apa yang sudah diperintahkan itu halal bagimu. Ayat itu turun setelah meredakan Hafsah marah-marah itu. Dan juga yang kedua, Di mana tertulis? Muhammad Di kitab waktu apa bertemu tertulis? dengan Wait. itu, Kitab apa tertulisnya? Kau dari tadi Kemari. ngomong nggak bawa data. Nah, sekarang kutunjukkan yang data ya. Kalau bicara pakai data ya. Nih, kalau aku pakai data, aku ndak akan berseperti kau yang hanya asumsi pribadi dan asumsi liar, tukang fitnah, tukang takiyah kau, ya. Kau kutunjukkan samamu kalau aku punya data tentang Bible Talk, ya. Jadi teman-teman ya, orang ini menuduh bahwa Allah menghalalkan zina tanpa membawa data, tidak membawakan ayat Al-Qur'an, tidak membawakan hadis, tapi mentafsir Al-Qur'an. Mentafsir Al-Qur'an dengan otaknya sendiri ya. Kalau saya bisa menunjukkan Bible Talk Martin Luther yang mengatakan Yesus berzina 3 kali dengan wanita di sumur ya. Kita tunjukkan itu. Saya punya datanya, saya punya bukunya ya. Nih, karena umat Islam itu dilarang umat Islam tidak mengutip sesuatu yang tidak ada ya. Nah, kalau kita pakai Bible Talk, ini adalah Pipcorn Luther Teach Christian Committee Adultery ya. Nah, ini teman-teman. Apakah itu tertulis di Alkitab, Umi? Ini Atau perkataan kamu Martin cuma Luther. Kau berdasarkan pikir Martin pendapat Luther orang? itu Tuhan? Perkataan Nah, Martin kamu Luther bisa fitnah, ada di kan? dalam kitab. Oke, Kamu kita fitnah. ya, Itu, oke. ya. Kalau kamu fitnah, Oh. tuduh Martin Luther yang memfitnah. Martin Luther yang memfitnah bukan aku, tapi Martin Luther yang menulis di bukunya, di Bible Talk-nya Martin Luther. Nah, Apakah itu ini Martin adalah Luther Concordia. berzina? Itu Ini atas Concordia perintah Tuhan, itu Theological masalahnya. Monthly. Ini adalah Bible Talk dari Martin Apakah Luther Martin ya. Luther berzina itu Did atas izin Luther Tuhan did atau that ajaran priest Alkitab yang commit adultery? Bukan Martin Luther yang berzina, tahu. makanya kau jangan ngomong aja, kau dengar orang ngomong. Di sini Martin Luther dalam Bible Talk-nya dasarnya menuliskan kamu bahwa salah. Kristus adultery. Dasar salah kau. Nih, Kristus Dasar adultery. salah kau. Tunjukkan datanya sekarang. Kalau Allah menghalalkan zina kepada Nabi Muhammad, tunjukkan sekarang juga. Mana datamu? Saya tunjukkan data saya. Kau bisa di pengadilan bersama saya, boleh kok. Kalau kita adu data, boleh. Kalau kita mau ke pengadilan pun aku rela kok. Aku akan bawa data ini karena data ini kuat. Bahkan Ibu Rita Wahyu sendiri pernah mengutip data ini. Sekarang kau tunjukkan data bahwa Allah mengizinkan Nabi Muhammad berzina. Kau mau kemana sama aku? Kita debat di pengadilan pun aku siap dengan kau. Aku akan tunjukkan data-data bahwa Yesus dituduh oleh para pendetamu bahkan melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak senonoh. Aku bisa tunjukkan itu. Sekarang kau tunjukkan kepada aku di mana ditulis dalam Al-Qur'an bahwa Allah menghalalkan zina. Tunjukkan. Sudah. Sudah. Tunjukkan datanya kalau Allah menghalalkan zina kepada Nabi Muhammad. Oke. Nanti saya tunjukkan ya. Tunggu. Sekarang, udah usah nanti, sekarang. Udah cari dulu lah.
Dari dulu. Dasar kau tukang fitnah kau. Kalau aku nggak ada fitnah-fitnah. Kami pantang umat Islam memfitnah-fitnah di sini. Kalau kami umat Islam, apa yang ditulis itu yang kami kutip. Dan aku mengambil sebuah literasi. Ini adalah table talk-nya Martin Luther. Bahkan ini pun ada di dalam penjelasan dari Burita Wahyu sendiri bahwa memang ada tulisan seperti itu. Dasar kau, dasar tukang fitnah. Membedakan antara Tuhan dengan manusia aja kau tidak bisa. Terang-terangan mengatakan Allah mengizinkan Muhammad berzina. Itu bukan pertanyaan, Pak. Pertanyaan itu diawali dengan kata siapa, mengapa, di mana. Ibu sudah potong, ibu belum selesai. Yang mendengar bukan cuma saya sendiri. Yang di bawah Iya, juga dengar, Pak. jelas. Tapi saya belum selesai, ibu potong. Jadi ibu ini mau menjelaskan atau cuma mau ini? Anda Makanya tidak bertanya, makanya saya tuntut Anda. kepada Anda literasinya. Ketika Anda bertanya diawali dengan siapa, mengapa, di mana, kapan, apa. Saya belum jelaskan selesai, ibu sudah potong. Jadi akhirnya timbullah kesimpulan ibu semacam itu. Dengar ya, orang ini naik. Saya pikir dia mau diskusi baik-baik. Ketika saya menjelaskan bagaimana tafsir, lalu dia melakukan sebuah kesalahan banyak sekali, saya luruskan. Nah, dia tidak mengerti antara menyampaikan dengan menjelaskan, dia samakan itu. Satu. Yang kedua, Saya dia ini memaksakan. bertanya dari tadi ibu. Saya bertanya ibu. Ibu saya tunggu telinga sampai saya ajaran masih sampai sehat. ibu. Iya, saya ini rekam Telinga ibu saya supaya masih ibu tahu. sehat. Ibu tidak mendengarkan secara utuh penjelasan saya. Pertanyaan saja. Ibu Saya potong. mendengarkan Ibu Anda dulu. bahwa Anda mengatakan Makanya dengarkan sedangkan dulu, Allah baru saja itu. mengizinkan Muhammad Nah. berzina. Itu bukan pertanyaan. Makanya itu dengarkan Sekarang dulu saya tanya sama penjelasan Anda. saya. Baru ibu Tunjukkan bisa kepada itu. saya dalilnya bahwa Allah. Aduh, Anda saja mencari dalil membuktikan bahwa Muhammad pernah berzina. Mana dalilnya? Kalau yang beliau lakukan Justru kepada itu kita tadi tidak saya sebuah perzinahan. sampaikan belum Datanya mana? selesai, ibu sudah potong. Itu masalahnya di situ. Jadi ibu bilang menuduh itu, ibu yang merasa menuduh. Saya tidak menuduh apa-apa. Saya tadi itu saya bilang saya bukan ahli. Saya cuma mau bertanya. Gak usah. Kita nih, Anda mau berkilah pun percuma. Ini direkam dari tadi. Ini direkam dari tadi tuh semua orang Islam tuh merekam. YouTuber Islam tuh merekam ini. Anda live sekarang Bahkan juga. tahu menuduh juga Martin Luther itu berzina. Saya tidak tanggapi itu karena itu saya pikir itu permainan anak kecil Makanya pakai saja. telinga besok ya. Besok kalau lagi Jadi masuk begini, saya pakai telinga. Saya tidak coba mengatakan sekarang Martin Luther berzina. buktikan ini kan bahwa dia nggak kebenarannya dengar. tuduhan Dia nggak saya dengar tuh. itu perkataan saya salah atau hadis ini salah. Supaya saya akan sampaikan bahwa Ya mana kalau Muhammad Anda itu yang tidak menuduh, Anda berzina. yang buktikan. Gini ya. Ketika Anda menuduh, Uni anakmu mencuri. Kenapa saya yang harus membuktikan anak saya tidak mencuri? Anda yang menuduh, Anda yang buktikan bahwa anak saya mencuri. Ketika Anda menuduh bahwa Allah itu menghalalkan berzina untuk Nabi Muhammad, Anda yang tuduh, Anda buktikan. Anda tidak tahu azas dalam menuduh. Dengar dulu, Yang dengar menuduhlah yang harus membuktikan. Kok saya yang harus membuktikan ketika Anda yang makanya dengar, saya dapat Duduk, ini. diam dulu, dari tadi Anda baca bicara loh. Dari saya dapat ini, makanya saya mau bertanya kejelasannya. Itu ujungnya, itu saya akan bertanya. Tidak apakah ada. ini Kalau ada betul tunjukkan atau data tidak. kan gitu. Ah, ibu Saya tanya, katakan ibu tidak tanya ada data. sama sekali. Dan Oke, Anda kalau tunjukkan tidak datanya ada, kalau Anda punya kalau bukti. tidak Begitu ada, cara diskusi. Tidak ada, tunjukkan datanya. Untuk meyakinkan saya bahwa memang itu tidak ada. Yang nuduh, Supaya juga Anda tahu saya tidak di sampaikan, dalam pengadilan? saya Anda tahu sampaikan, kalau saya pengadilan? juga punya data. Dari pengadilan yang menuduhlah untuk apa kami menunjukkan data yang tidak ada? Saya Kalau tidak ada tidak Nabi Muhammad menuduh. berzina, untuk apa kami tunjukkan Saya datanya? ini lagi Nabi Muhammad mau itu terpelihara. bertanya, Oke, saya cuman kasih ibu data sama sudah kamu ya. potong. Oke. Ini orang ya, inilah ular beludak. Dia yang menuduh Nabi Muhammad, lalu kita umat Islam suruh membuktikan bahwa Nabi Muhammad tidak berzina. Dia yang mengatakan Nabi Muhammad itu diizinkan berzina dengan Maria Kipti oleh Allah, lalu dia memaksa saya untuk membuktikan Nabi Muhammad tidak berzina. Penjelasannya itu Padahal ibu dia dengar yang belum menuduh. selesai, ibu sudah potong. Akhirnya ibu berkesimpulan biasa seperti itu. Katanya bilang pendakwah, makanya saya tahu ibu ini pendakwah, makanya Saya bukan bertanya pendakwah, supaya saya dapat pendiskusi. kejelasan dari ibu. Saya bukan pendakwah, nggak usah banyak cerita Anda. Saya ini pendiskusi. Di sini adalah tugasnya berdiskusi. Anda Diskusi menuduh Nabi Muhammad itu diizinkan bagian berzina. dari Saya minta dakwah. datanya mana? Nggak usah banyak cerita, nggak usah banyak cerita. Anda sudah menuduh Nabi Muhammad diizinkan berzina oleh Allah. Saya minta data. Bahkan Anda mencari data tadi. Dan saya tidak mengatakan Martin Luther berzina. Saya mengatakan Martin Luther di dalam Bible Talk-nya mengatakan bahwa Yesus berzina 3 kali dengan wanita di sumur. Itu kata Martin Luther yang dikutip, bahkan Sarapan Pagi Biblikal pun ada pertanyaan tentang itu dan tidak dibantah bahwa Martin Luther mengatakan hal itu. Apakah itu atas perintah Tuhan? Martin Luther berbuat begitu sehingga ibu masukkan ini dalam debat Oke. agama. Apa? Baik, kalau seandainya ada Tuhan memerintahkan berzina, maka itu bukan Tuhan. Anda sepakati dulu. Oke. Baik, Tunjukkan. baca 2 Samuel pasal 12 ayat 11 sekarang juga. Tunjukkan Baca kemari. Saya tidak Oke, ada alkitab siap. di sini. Saya tidak seperti Anda. Saya akan tunjukkan kepada Anda bahwa Tuhan Anda lah yang menyuruh berzina orang lain ya. 2 Samuel pasal 12 nih. Nih Tuhan Anda baru Tuhan yang menyuruh berzina nih, bahkan mengadakan perzinahan nih. Nih Tuhan Anda yang mengadakan perzinahan.
Anda nuduh-nuduh Tuhannya umat Islam tapi tidak bisa buktikan. Giliran saya tidak bisa sembarangan. Saya pakai data, Bukan pakai tidak dalil. bisa dibuktikan. Saya baru mau menyampaikan. Ibu sudah potong-potong. Ibu menghalangi Dari penjelasan tadi saya. kau banyak Makanya bicara. Ibu, Dari tadi kau banyak bicara nih ya. Beginilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari. Tuhan kau dalam perjanjian lama mengambil istri Daud untuk ditiduri oleh anaknya, dan ini terjadi di ayat korelasinya. Maka dibentangkanlah kemah bagi Absalom di atas Totoh, lalu Absalom menghampiri gundik-gundik ayahnya. Tuhan kau yang mengizinkan perjinahan, bahkan membuat sebuah perjinahan baru untuk menghukum perjinahannya Daud. Tuhan kau, jangan Tuhan kami kau bilang menghalalkan perjinahan. apa Salah bedanya kau. dengan Al-Ashab? Mana Al-Ashab Al-Hazab? 33 ayat 50. Mana? Aku baca. Dan hak istimewa Muhammad. Mana kalau di situ hak istimewanya berzina? Mana? Ya. Apabila Muhammad melihat sesuatu, maka apa yang dia inginkan Jangan, harus mana dia ayat miliki. apa? Ayat apa? Ayat apa yang kau baca? Jangan kau tambah-tambahin Jadi kata-kata baca dalam itu Al-Quran kami. Al-Ashab 50. Al-Ahzab 50 ya. Tadi kau sudah Ya. tidak punya data ya kalau Allah itu Quran menghalalkan 33 ayat perzinaan Nabi 50. Muhammad ya. Saya kasih tahu. Teman-teman, dia tidak punya data ya. Satu, dia tidak punya data tentang Nabi Allah menghalalkan berzinanya Nabi Muhammad. Kamu Kita baca ya. Sekarang kita baca. Saya komparasi teman-teman. Di kitab dia, Tuhan mengambil istrinya Daud untuk diberikan kepada Absalom untuk dijinahi, ya. Yang itu saya dengan bukan gundik-gundiknya, menuduh itu Ibu Tuhan. cerita Saya baca, tentang Absalom. nggak usah banyak cerita, saya pakai data ini, dengan saya pakai data. itu atas kemauan sendiri, bukan Itu atas Tuhan perintah yang suruh, Tuhan. itu Tuhan Dan yang ambil. Itu tafsirmu, itu tafsirmu. Kok tafsir? Itu Anda baca tafsirmu, makanya. iya, itu Baca pengertian. kitabmu 2 Samuel Karena pasal 12 ayat 11. Tuhan tidak pernah, karena dalam hukum Taurat itu jelas. Jangan berzina, jangan menginginkan. Masa Tuhan Baca menginginkan dulu. itu? Anda sudah baca kitabnya. Itu dari dasar itu saya bilang ibu Baca menafsir. dulu, baca 2 Karena Samuel pasal setiap perbuatan yang dilakukan oleh umat-umat pilihan Tuhan, itu yang berbuat dosa itu mereka secara pribadi, tapi bukan atas baca perintah Tuhan. kitabnya dulu. Itu Anda benar sudah itu. baca belum? Anda sudah baca 2 Itu- Samuel pasal 12 ayat 11. Iya, ibu tidak baca secara keseluruhan karena Makanya itu Anda perikop. baca Makanya dulu jangan lalu memberikan jelaskan. tafsir kepada Aduh. perikop tertentu. Itu kayak kekurangan ibu di situ. Hei, Ibu saya mau baca dulu, ini. makasih. Saya mau baca Al-Azab ayat 50. Saya mau baca. Diam dulu ya. Anda dari tadi ke nenek-nenek ya. Wahai Nabi, sesungguhnya kami telah menghalalkan bagimu istri-istrimu yang telah engkau berikan mas kawinnya. Mana di situ jina? Terus ke Wahai bawah. Nabi, sesungguhnya kami telah menghalalkan bagimu istri-istrimu yang telah engkau berikan mas kawinnya, dan hamba sahaya yang engkau miliki, termasuk apa yang engkau peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah untukmu. Dan demikian pula anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu. Ya dihalalkan. Dihalalkan. Mana zina di situ? Mana zina? Itu untuk diapakan? Untuk dikawini boleh, dihalalkan boleh. Nah, pertanyaan saya, kalau Tuhan mengambil istri Daud untuk diberikan kepada anaknya Daud, mama, kamu punya istri. Istrimu diberikan kepada anakmu. Itu baru perjinahan dan tidak ada perkawinan di situ. Kau baca 2 Samuel pasal 12 ayat 11, di mana Tuhan menghukum Daud karena berzina dengan Batseba dengan memberikan istri-istri Daud untuk Tuhan dijinahi oleh tidak anaknya pernah Absalom. mengizinkan Daud untuk Tuh, berzina dengan Batseba. Bukan Supaya kau Daud yang paham itu. berzina. Hei, bukan Daud yang Hei, berzina. dengar kemari. Tapi di sini Tuhan Dengar mengambil kemari, istrinya hai Daud Umi untuk Rita. dijinahi. Tidak ada perintah Tuhan kepada Daud untuk berzina dengan Bohong. istrinya Bohong, Uria. bohong. Saya tidak Nah, bicara itu. Iya, kau Saya tidak bicarakan bicara itu. Tidak Saya ada bicara perintah Tuhan kepada Daud untuk dia bersinah dengan istri Uria, yaitu Batseba, supaya kau tahu itu. sudah. Sudah. Itu Makanya jelas. dengar ya, Dan ini Pak. kamu fitnah, kamu menuduh. Yang tidak Siapa yang tertulis kamu jangan tunjukkan kepada saya di menit keberapa saya mengatakan bahwa Daud diperintahkan Tuhan berzina. Dengar kata-kata Kamu saya, tadi baca. orang ini jangan sampai amnesia ini. Makanya Lupa-lupa baca ingatan. kitabmu. Perkataannya sendiri lupa. 2 Samuel pasal 12 itu Tuhan tidak menyuruh Daud berzina, tapi mengambil istri Daud untuk dijinahi, Bapak Tidak tua. ada izin atas Daud. Oke. Allah izinkan untuk mengambil Yang itu, bilang- tidak ada. Ya Itu udahlah, Anda perbuatan. sebenarnya Anda paham. Anda Buktinya, sudah ini ya. buktinya pada akhirnya baca. Daud dia meminta ampun, meminta tobat kepada Tuhan. Oke, Anda baca dulu ayat Anda ini, baca dulu. Nah, Kenapa takut baca ini? bukan Baca ini. takut. Baca. Saya bacalah. Kau baca, kau tunjukkan kau baca. Ini dengar ya, teman-teman ya, dia mempelintir. Saya tidak mengatakan bahwa di sini Daud yang berzina, tapi Tuhan menghukum Daud yang berzina dengan Batseba atas dosa Daud dengan mengambil istri Daud untuk Iya, jelas dijinahi. kan? Tuhan menghukum Daud kan? Dengan Kalau atas mengadakan perintah perjinahan Tuhan, baru. Kenapa Daud dihukum?
Nah, jelas kan? Dengar Tuhan ini. menghukum Daud Ini atas ayatmu. perbuatannya. Kalau Baca misalnya ini. Daud itu diperintahkan Tuhan, kenapa baca Tuhan ini. menghukum Daud atas perbuatan Saya itu? tidak membahas perzinahan Daud. Saya membahas perzinahan Absalom dengan istri-istri Daud yang diperintahkan Tuhan. Itu Nih Tuhan. juga sama. Tidak ada perintah Tuhan Oh, ini untuk siapa yang berzina dengan siapa berfirman siapapun. ini? Siapa berfirman ini? Ini bukan perintah tapi Tuhan yang Baca melakukannya. baca ayat sebelumnya. Baca ayat sebelumnya. Oke, kita baca ayat sebelumnya ya. Oleh sebab sebelumnya. itu, pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya, karena engkau telah menghina aku dan mengambil istri Uria orang Het itu. Nah, lalu beginilah firman Tuhan. Nah, dengar ya, dengar dulu, jangan hahaha aja, nanti kau salah paham lagi. Dengarkan kalau orang ngomong. Beginilah firman, dengar dulu. Gimana Anda mau paham kalau Anda tidak mendengarkan orang ngomong? Beginilah firman Tuhan. Nah, ini Tuhanmu bicara ya, Pak. Kata Tuhanmu begini loh. Bahwasanya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari. Ini Tuhan yang mengambil istri Daud untuk dijinahi. Tuhanmu menjadi pembuat perzinahan baru. Nah, ini siapa yang berzina? Anaknya Daud yang bernama Absalom dengan istri-istri Daud. Di mana itu terbuktinya? Maka dibentangkanlah kemah bagi Absalom di atas sotoh. Lalu Absalom menghampiri gundik-gundik ayahnya di depan mata seluruh Israel. Nah, Tuhanmu menghukum Daud yang berzina dengan mengadakan perzinahan baru. Itu argumenku, bukan aku bilang Tuhanmu memerintahkan berzina. Saya tanya, Daud berzina dengan siapa? Ini orang memang sengaja, sebenarnya dia tahu saya Daud berzina dengan siapa? Waras sedikit dong. Daud Ini berzina dengan loh. Batseba. Atas perintah siapa? Di mana Tidak ada yang ayatnya? merintahkan atas keinginan Daud. Nah, itu tadi Ibu bilang atas perintah Tuhan. Siapa yang bilang? Bagaimana Ibu perkataan ini pelin-pelan begini? Yang bilang siapa? Aduh, hati tersiksa tapi mulut ketawa juga kan. Siapa Ya, yang kan? bilang kalau Daud berzina atas perintah Tuhan? Siapa yang bilang? Ibu tadi bilang. Kapan? Aduh, amnesia ini. Telingamu itu Penelitian besok ini. kalau punya duit beli linggis buat congkel itu punya telinga. Saya Kasihan bilang Tuhanmu menghukum perzinahan Daud dengan Jadi inilah. Umi, saya ini cuma mau itu. Ternyata Anda bukan Besok, jangan pembawa lari yang dulu, baik. jangan lari dulu. Nah, Itu saya Tuhan mengambil percuma istri orang menghabiskan itu. waktu dengan ini. Ternyata ente amnesia. Kita punya Apa yang rekamannya ini. diucapkan itu Oke. nanti lupa Ini ya. sendiri. Kamu Ini amnesia. saya putar kembali rekamannya ya. Saya putar kembali rekamannya ya. Oke, kita putar kembali teman-teman. Ada nggak Unirifa mengatakan bahwa Daud berzina di perintah Tuhan? Nah, jangan khawatir, ini ada rekamannya. Dari tadi kau baca bicara nih ya. Tunjukkan kepada saya. Firman Tuhan, bahwasanya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari. Tuhan kau dalam perjanjian lama mengambil istri Daud untuk ditiduri oleh anaknya. itu apa? Ini terjadi di dalam Itu. di ayat Korea. Iya. Mengambil istri Daud berarti mengizinkan, itu kan? Jelas kan? Makanya baca, betul, itu baru aku bilang betul. Tuhanmu mengambil istri Daud untuk diberikan kepada Absalom. Itu tertulisnya begitu. Mana. Oke, Tidak, Ibu baik. cerita Absalom, Ibu bicara singgung Daud. Makanya saya pertanyakan, saya pertegas. Apa ini? Nah, Saya punya rekamannya itu kan? semua. Kamu menuduh Allah menghalalkan zina pun saya punya Saya rekamannya ini. kira Ibu ini punya data yang Apa lengkap ini? untuk Saya ini. kira. Saya Cuman nggak kalau peduli debat pikiran kusir Anda. begini, cuman Anda debat mengira kusir saya begini, Siren Ibu. Sukar juga nggak peduli saya. Ya, karena Apa begitu, ini karena kira-kira, adab dan kira-kira? akhlak Ibu tidak ada. Ibu ini cuma mungkin mau cari uang sto itu. Mau dibilang pendawa Alah. tidak cuma kok itu. Nggak usah Itu lah. mungkin cari uang. Nggak usah lah ya. kabur-kaburan. Itu Orang tidak udah tahu apa-apa. semua di sini. Kami melihat semua kok. Kami rekam Nanti semua saya kok. akan datang lagi. Saya akan datang dan saya Nggak akan usah kami kabur. kita Di sini bicara. dulu selesaikan dulu. Tunjukkan Loh, data bahwa Allah menghalalkan perzinahan kepada Nabi Muhammad. Mana datanya? Sudah. Saya sudah sampaikan tadi itu. Mana? Saya Kitab sudah apa? sampaikan. Mau lari nih Umi. Kitab apa? Kitab hadis? Bukan Kitab mau lari. Saya Jalan punya lain. itu. Saya Hah? bukan itu. YouTuber Apa? atau Cuman apa. bukan itu, cuman bukan itu. Makanya besok kalau ngomong tuh mikir pakai ini. Minimal baca dulu Biblemu, baru ngomong dengan saya, ya. Dengar. Oke, mau dengar saya bicara atau tidak? Mau dengar? Saya tunjukkan datanya. Mau dengar? Tunjukkan datanya. Anda open Oke. cam ya. Nih, Oke. Anda open cam. Saya besarkan Anda ini. Anda buka datanya. Open cam Nah, kita. saya kalau open cam data saya hancur. Saya data Nggak tidak usah kuat. banyak bohong, nggak usah banyak bohong. Tunjukkan kepada Loh. kami di sini. Itu hak-hak saya kok kamu ngatur. Dasar tukang tipu. Dengar. Ibnu Sa'd menulis
Abu Bakar menceritakan bahwa Rasul melakukan persetubuhan dengan Maria di rumah Hafsah. Ketika Rasul keluar rumah, Hafsah duduk di gerbang dalam kurung di belakang pintu yang terkunci. Dia bilang kepada Nabi, "Oh Rasul, apa Anda melakukan ini di rumahku?" Itu. Apa itu? Buku apa itu yang kau baca? Jadi ini ditulis, yang menceritakan ini Ibnu Sa'ad. Iya, di buku Yang apa kau baca? atas dasar cerita dari Abu Bakar. Abu Bakar Di itu buku siapa? Saya apa pikir kau sahabat. temukan itu? Ya, Di di kitab apa bawahnya. itu? Dengar dulu, makanya dengar dulu supaya itu. Makan dengar dulu, di bawahnya tertulis Tabagat volume 3 halaman 223. Apa itu Jadi Tabagat? saya bertanya ini, Apa Umi. itu Tabagat? Entahlah, makanya saya mau minta Makanya kau nggak tahu penjelasan apa-apa itu. berarti Tabagat. Makanya itu justru itu saya bertanya itu, dengar dulu terakhirnya. Kalau misalnya ini salah, ya kasih tahulah yang benar. Teman-teman ya, Bukankah- Tabagat itu adalah sebuah ini ya, itu tidak termasuk ini. Oke ya, ini nih. Dan itu pun belum tentu ya teman-teman. Kita belum cross check Tabagat yang dimaksud Tabagat yang mana ya, karena kita harus tahu ya, Islam Tabagat itu 8, umat Islam halaman itu 223. tidak bisa. Tunjukkan, buka di sini. Kau tunjukkan apa yang kau baca, biar kami tahu, biar kami bisa Justru tunjukkan itu. juga itu betul atau tidak. Makanya saya kapasitas bertanya di sini. Apabila ini salah, ya katakan itu salah dengan membuktikan bahwa itu salah. Satu Itu. ya. Itu Satu. tuh maksud saya. Satu, diam dulu. Yang pertama, kau tidak oke. mampu tunjukkan kepada kami yang kau baca itu apa. Karena kau hanya baca tabagat. Kami tidak bisa percaya begitu saja. Karena kau sendiri sudah menuduh bahwa Allah menghalalkan perzinahan. Yang kedua, apa perzinahan? Perbedaan perzinahan dengan pernikahan halal dalam Islam. Kau tunjukkan kepada kami dulu. Nah, yang kedua, ya, kata zina itu apakah tertulis dalam itu? Apa hanya tambahanmu saja? Atau pelintiranmu saja? Nah, yang ketiga, kalau kita rujuk kepada kisah di dalam 2 Samuel pasal 12 ayat 11. Jangan itu dulu ke jelas sana, perzinahan. Ibu. Selesaikan dulu Saya ini. sudah selesai. Ya, Nggak usah oke, takut saya kau. akan tanggapi kalau sudah selesai, saya tanggapi. Dengar. Dalam 2 Samuel, dengar dulu. Diam dulu. Tidak. Dalam 2 Jangan Samuel dulu pasal 12 kesana, ayat Ibu. 11. Saya tidak lagi Absalom itu saya tidur tidak dengan lagi gundik. berbicara perbandingan antar ajaran agama. Saya ini Saya cuma membandingkan, meminta ingin membukakan kepada publik. Kamu Saya yang Kristen tidak menuduh butuh Islam, justru itu. itu terdapat di Saya- kitabmu. saya- Tuhan membuat Jadi rekayasa sebuah simpelnya begini. perbedaan itu ada tertulis, Simpel. itu nyata adanya, bukan sebuah Simpelnya tuduhan begini, saya. Ibu. Kalau Tapi misalnya ketika apa kau yang menuduh saya bahwa Allah bacakan ini Allah salah, mengizinkan Nabi Muhammad buktikan berzina, itu tidak ada bahwa tertulis. Itu salah dengan membuktikan kebenarannya itu Tidak poin saya di ada. situ. Kau yang menuduh seperti saya nih, saya ya, Benar. saya menuduh Tuhanmu Menuduh mengizinkan itu perzinahan. kata Saya yang kasih keluar dari datanya, mulut ibu, karena tapi ibu kau tidak menuduh, paham kau yang buktikan. pertanyaan saya. Di dalam penuduhan, yang menuduh yang harus membuktikan, bukan saya. Apa yang mau saya buktikan? Orang tidak pernah Nabi Muhammad Saya berzina kok. tidak Kau lagi yang menuduh, kau Saya yang harus bukan buktikan. kapasitas. Saya menjelaskan karena ibu omong persinahan, saya bilang bagaimana dengan persinahan Muhammad. Nah kalau bilang Tidak itu, ada, saya belum selesai. tidak ada. Kau Ibu bukan gitu sudah tadi. potong. Kita omong Ibu dibuka sudah lagi. potong. Oke, teman-teman, kita dengarkan lagi ya. Saya Rekamannya ya. pikir Dia begini, bilang, Bunda. adabmu itu diperhatikan akhlakmu itu supaya dakwahmu itu tidak nyampe. usah, Anda aja tidak beradab kepada Tuhan Anda. Galatia pasal 3:13, Anda aja mengkutuk Tuhan Anda, menelanjangi Tuhan Anda aja bahagia Anda. Anda ngajarin adab kepada kami umat Islam. Anda saja tidak ada beradab. Di agama Anda diajarkan apa adab? Tidak ada diajarkan. Coba tunjukkan kepada saya, adab mana yang diajarkan Yesus? Yesus saja berkata kepada kaum Farisi, ular beludak. Kata dia, wahai Galatia yang bodoh, kata Paulus. Anda ngajarin adab kepada saya, kitab Anda penuh dengan penghujatan. Kamu mau Sepatukan lagi tahu Anda apa lanjut. yang dilakukan oleh Allah kepada Muhammad? Muhammad berzina. Nah, halal. Kau bilang itu bertanya. Dalilnya bahwa Nah. Muhammad berzina, teman-teman. Teman-teman di YouTube ini ada di menit ke-35 ya, menit ke-35, ke-13. Dia tidak bertanya. Dia mengatakan Allah mengizinkan Muhammad berzina. Mau diulangi lagi? Terbukti kok itu. Menuduh Nabi Muhammad Boleh ulang lagi ya teman-teman ya. Saya belum selesai, ibu sudah bilang menuduh. Yesus Jelas. berkata kepada kaum Farisi, ular beludak. Ah, Kata dia, wahai Itu. Galatia yang bodoh, Jelas kata kan itu? Paulus. Anda ngajarin adab kepada saya, Itu kitab jelas. Anda penuh dengan Jelas kan itu? penghujatan. Saya belum selesai, ibu sudah potong. Itu jelas Allah kan? kepada Muhammad. Muhammad berzina. Allah halalkan. Ya, itu Tunjukkan kepada- dalilnya bahwa Nah. Nabi Muhammad berzina, teman-teman. Nah, saya belum selesai, ibu sudah potong. Coba jelaskan, coba. Itu data jelas, saya belum selesai bertanya, Mana ibu sudah pertanyaanmu potong. di situ? Mana pertanyaanmu di situ? Saya pikir hebat, Apa? ternyata cuma itu, kasihan. Umi, Apa?
Ini lagi Tidak belajar tahu. lagi Umi. Jangan cuma Kau yang jadi belajar, polemikus baca kitabmu adanya. itu. Tuhan Ya. mengambil istri orang untuk ditiduri itu. Baca kitabmu Karena itu. begini, Umi, Muhammad bilang perempuan Islam itu otaknya setengah, terus nanti itu masuk neraka paling banyak. Itu hadis Gak Nabi. usah kabur kau. Di kitabmu perempuan tidak boleh mengajar. Jadi, Baca itu dalam dulu, kitab Korintus urus itu. dulu. Perempuan tidak boleh pakai Jadi, emas. urus dulu. Itu Perempuan boleh selesaikan dijual dulu di itu. kitabmu. Selesaikan Baca dulu. di kitabmu itu. persoalan Perempuan Nabi tidak yang dapat mengatur warisan. Perempuan umat itu tidak boleh mengajar. Kau kalau mau bahas perempuan denganku boleh. Bahas perempuan sama aku. Ayo kita bahas perempuan. Nggak ada percuma. Ayo. Kau tidak punya kapasitas atau Apa yang ilmu percuma? sekalipun. Kamu cuma ribut Kau saja nggak ada di sini. apa-apanya. Dari tadi kau nggak bawa Itu data saja. di sini. Satu pun data nggak kau bawa. Kau hanya menuduh Nabi Muhammad dihalalkan oleh Allah berzina, tapi kau nggak Saya tunjukkan tadi sudah datanya. selesaikan. Hanya tidak bisa on cam karena saya data tidak kuat. Itu terus terang. Terus kak, kau Nah, bawa ini lagi tabagat sedikit ini apa dia, itu pulsa saya tabagat sudah yang mau kau habis. bawa? Ini pulsa saya lagi sedikit sudah mau habis. Makanya besok-besok kalau mau menuduh agama orang, baca kitabmu yang betul dulu, biar jelas kitabmu, biar tahu kau apa yang tertulis dalam kitabmu. Itu Tuhan mengambil istri orang untuk ditiduri orang lain itu saya yang janji namanya nanti kita perzinahan ketemu tuh. lagi, oke? Oke, saya janji kita akan ketemu lagi. Saya Belajar tidak- kau saya dulu, tidak- membedakan, menjelaskan dengan memberitahukan, kau belajari dulu itu, membedakan Tuhan dengan manusia, kau belajar dulu. Nah, dan satu catatan buat kamu saya ingatkan, ente mau terima atau tidak? Ah, nggak Tapi perlu kau saya ngeri sampaikan, catatan dari tadi kau aja yang perlu ku catati. Kau aja nggak kau banyak bahasa Indonesiamu yang salah itu. nah, pelajarilah adabmu itu ya, akhlakmu itu dibetulkan. Ah, Sekarang nggak baru perlu, jadi pendaya. nggak perlu Ya. kau ajari aku adab. Tuhanmu saja Supaya bicaramu menghancurkan itu lurus. lapangan pekerjaan orang Oke. ketika banyak orang yang berjualan di Bait El itu dihancurkan sama Tuhanmu. Tuhanmu Oke, mengatakan ini. kepada komparisi dasar ular beludak. Tuhanmu paling sering marah di dalam kitabmu. Baca kitabmu. Saya belajar dari Tuhanmu ini. Nanti kalau saya cerita Saya sirah belajar itu, Nabawiyah, belajar kau kepada nanti Yesus pusing bagaimana di cara situ. menghadapi ular beludak. Tidak ada Kalau istilah saya Yesus cerita menghadapi nanti ular beludak sirah dengan cara Nabawiyah, sopan kau nanti santun. pusing. Kata Yesus, dasar ular beludak. Bahkan Paulusmu sendiri ke dalam surat Galatia mengatakan dasar Galatia yang bodoh. Kayak gitu adab. Saya ngikutin itu tuh, karena saya kebanyakan baca Bible ini. Saya juga tidak baca itu, tapi saya tahu bahwa Allah mungkin lagi menyesatkan umat Dasar- saya. Allah dengan dasar iblis lagi ya. menyesatkan Ketika berdiskusi dengan umat Islam, tidak ada satupun fitnahan kalian yang mampu kalian buktikan. Kalian tuduh Allah menghalalkan berzina kepada Nabi Muhammad, tapi tidak mampu buktikan. Ketika Tuhanmu mengambil istri orang untuk ditiduri, kau tolak ayat itu. The religion of Jesus was Islam. Because with Allah, there is only one religion. He says, Inna dina indallahi al-Islam.